Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan Ini masih ke-8. terkait pembagian harfu yang hanya khusus isim. Ini bisa dilihat di buku halaman 27. Kemarin itu kita sudah membahas tentang harfu jar. Itu hanya untuk isim, berarti setelahnya pasti isim berbaris bawah. Kemudian harfu istisna pasti isim, setelahnya berbaris atas. Kemudian harfu nida pasti isim, setelahnya karena yang diseru itu pasti isim ya, benda ya. Nah, mungkin kata kerja yang diseru. Kata kerja itu malah menyeru. Harfu nida itu tugasnya kalau isim terletak setelahnya itu cuma satu, itu baris di depan ya, bukan domatain ya, bukan dua, depannya satu. Kemudian jika isim setelahnya itu terletak dua kata dan seterusnya, dua atau lebih, maka dia baris atas satu. Sekarang masih ada yang harfu khusus isim, yakni la nafi jinsi namanya. Tugasnya baris atas satu, tidak boleh dua, satu. Jadi pengecualian begini. Ini misal la ilaha, la ini tidak nafi jinsi, berarti menafikan, mentiadakan jinsi, jenisnya satu pun tidak ada. Berarti ini artinya tidak ada satu pun. Nah, jadi la nafi jinsi artinya bukan sekedar tidak, tapi tidak ada satu pun. La yang tidak juga ada, tapi yang ini la nafi jinsi, tidak ada satu pun. Ilaha, sesembahan. Jadi tidak ada satu pun sesembahan. Illallah kalau kelanjutannya ya, kecuali Allah. Dari mana kita tahu ini tidak ada satu pun? Dari la itu setelahnya pasti isim baris atas satu. Itu pasti la nafi jinsi, tidak ada satu pun, tegas deh. Kemudian harfu inna, tugasnya sama kayak istisna, cuman istisna itu harfunya illa saja. Harfu inna ini banyak, inna dan kawan-kawannya itu tugasnya baris atas, terserah satu atau dua. Kalau la nafi jinsi cuma satu saja di atas. Perbedaannya ini kalau pakai alif lam berarti baris atas satu, innal masjidah. Kalau dia tidak pakai alif lam berarti dua, inna masjidan. Jangan lupa ditambah alif setelah baris dua di atas, kecuali untuk hamzah dan tamarruqah. Nih beberapa harfu inna dan kawan-kawannya. Inna, lakinna, anna, ka'anna, la'anna, laita. Nih, berilah baris akhir isim pada kata-kata berikut. Berarti jawabannya kalau la nafi jinsi, jawabannya berarti inna dan kawan-kawan tadi. Nah, ini dia lakinna dari isimnya ya, harfunya. Berarti tugasnya baris di atas. Karena dia pakai alif lam, baris atasnya satu, birro, walakinnal birro. Fa inna, inna lagi temannya lakinna, berarti baris di atas isimnya. Karena tidak ada pakai alif lam berarti dua barisnya. Fa inna jannatan. La berarti la nafi jinsi yang tadi tidak ada satu pun, berarti isim setelahnya baris atas harus satu. Berarti la roiba, tidak ada satu pun keraguan. Jadi tegas ya. Kalau la biasa la roibun, barisnya biasa aja, berarti tidak ragu. Kalau ini la roiba, tidak ada satu pun keraguan, baris atasnya harus satu. Innallaha, karena ada inna, ada pakai alif lam, berarti baris Allahnya baris atas innallaha. Jadi itulah sebabnya kenapa kadang Allahu, Allahi, Allaha. Salah satunya penyebabnya pengaruh harfu. Anna masih temannya inna, berarti baris atas karena pakai alif lam, berarti atasnya satu, annallaha. Walakinna masih teman inna juga, baris atas karena pakai alif lam, berarti allaha juga, walakinnallaha. Nih la nafi jinsi berarti isim setelahnya baris atas hanya satu, berarti la ilaha illallah. Fala, la lagi ya, berarti setelahnya isim harus baris atas satu. Fala junaha, tidak ada satu pun penghalang. Ya, yang ini fa inna temannya lagi, inna, anna, ka'anna dan teman-temannya, berarti setelah ini isimnya baris atas karena dia pakai alif lam, baris atasnya satu. Fa innal jannata. Nila berarti la nafi jinsi, tidak ada satu pun, berarti isim setelahnya hanya baris satu di atas. La jannata berarti tidak ada satu pun surga kecuali dari Allah misalnya kan. Nah ini tentukanlah harfu inna dan kawan-kawannya. Inna tugasnya baris atas ya, dan la harfu la nafi jinsi, baris atasnya satu saja.
beserta isim yang terletak setelahnya. Nah, pertama nih inna. Inna itu harfu inna. Nah, nina kami. Nanya memang selalu baris atas, tidak pernah menjadi ni, tidak pernah menjadi no. Ya, jadi bukan ini harfu innanya lalu ini isimnya, bukan ya. Inna itu kan pendek. Ini kenapa jadi panjang? Karena ada satu hal yang disembunyikan. Inna tambah na sebenarnya karena nun saja maka dibikinlah bertasydid inna. Sebenarnya ada dua kata di sini, inna sama na kami di situ. Kemudian nomor 2 inna robbahum. Inna, nah ini baris atasnya robba bukan humnya, karena ini ada 3 huruf inna robbahum, karena ada yang bertali ya, karenanya agak dibantu sedikit. Nanti yang berikutnya gampang insyaallah, karena mesti dikasih tahu kan, masa kita ilmunya tidak nambah-nambah, dikasih tahu ternyata ada yang dempet-dempet gitu ya. Nah, jadi inna harfunya tugasnya nih, kita memperhatikan setelah inna tuh betul ternyata baris di atas, tidak ada pakai alif lam. Kenapa dia tidak tanwin? Ada penyebabnya, akan kita bahas nanti. Pahami saja apa yang diberikan dulu, nanti insya Allah akan ditambah pengecualian, tambah penjelasannya berikutnya. Oke. Nah, inna lakinna di sini tidak ada ya. La berarti, tengok nih baris di atas satu, berarti tidak ada satupun riba, artinya keraguan, tidak ada satupun keraguan. Inna berarti setelahnya baris atas nih, tengok kan ini isimnya. Kemudian nila emergency setelahnya baris atas satu kan. Nah, ini harfu istisna kemarin yang illa tugasnya baris atas, karena pakai alif lam atasnya satu. Bukan tugas kita sekarang cari yang itu ya, kita inna dan kawan-kawan beserta lam emergency. Nila Allah temannya inna, ini Allahnya baris atas satu karena pakai alif lam. Nila ita harfunya kula nih isimnya baris atas satu, ada penyebabnya ya, karena ini pakai ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan sudah sempurna ilmunya ya, jadi untuk awal tentu kita tidak bisa jelaskan ke semuanya karena kita tidak punya maklumat, nanti tidak ngerti. Jadi yang intinya tahu nih ternyata oh ya setelahnya isim gitu kan. Dalam penulisan kalau dia tidak pakai alif lam berarti tanwin, itu dalam penulisan kita sehari-hari nanti dikasih tugas, karena guru tidak mungkin kasih tugas yang kompleks nanti. Makanya yang kalau Al-Quran disuruh mencari saja, bukan mencari contoh dalam Al-Quran, nanti bingung. Kemudian nih inna harfu inna baris atas kan setelahnya. Kemudian nih lakinna juga baris atas setelahnya. Nila nafi jinsi baris atas satu, kan pernah dua dia barisnya kan harus satu. Nila Allah ini dia harfunya, ini kum isimnya, domirnya kalian artinya. Kenapa enggak jadi kama, kuma? Kan dia harus baris atas. Ini pengecualian buat domir-domir. Kum, hum, huwa kan enggak pernah berubah. Anta, ana, enggak pernah jadi anu, jadi ani, enggak pernah kan ya. Kemudian inna, nih harfunya ini baris atas. Ini harfunya ini baris atas. Ini ka'anna harfunya, humnya isimnya, karena dia domir enggak bisa dirubah bentuknya. Barisnya adalah huma, tetap hum. Nah, la'ala ini bisa tengok la'ala di sini, ini kum nih isimnya. Walakinna ini bisa ditengok kinna di sini, terus di atas biro. Fa inna jannata di sini. Oh la ini lana fi jinsi, ini baris atas nih, tidak. Ini lah biasa. Loh kok bisa? Kan baris atas nih, kan jelas ini fi'il, dah kemarin kita bahas. Ya di depan berarti dia laki-laki, ada tambahan di belakang berarti laki-lakinya banyak, berarti fi'ilnya dia laki-laki banyak untuk hum. Ini dia anna, baris atas di atasnya, atas isinya. Oke.